Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Tadulako. Perkenalkan, nama saya Nanda Sanjani, guru di SMK Negeri 1 Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, jurusan bimbingan dan konseling dengan nomor induk mahasiswa A611221180 LPTK Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pelaksanaan bimbingan dan konseling, yaitu layanan konseling kelompok teknik kontrak perilaku di kelas 11 dengan tema dampak negatif dari rokok. Berikut ini video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Baik, sehat? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi terima kasih atas kesempatannya di pagi hari ini untuk mengikuti layanan konseling kelompok yang bertema dampak negatif dari rokok. Adapun tujuannya yaitu Bapak harap kalian dapat mengungkapkan apa permasalahan kalian yang dialami tentang rokok. Lalu akhirnya tujuan ini bagaimana cara kalian mengubah untuk mengurangi rokok. Jelas? Jadi sebelum kita mulai kegiatan ini bisa dipimpin doa oleh satu perwakilan apa? Sebelum kita mulai acara, sebaiknya kita berdoa agar mudah-mudahan berdoa dimulai. Baik, terima kasih kepada Nak Kohar yang sudah memimpin doa. Lalu di sini akan Bapak jelaskan asas-asas dalam konseling kelompok. Yaitu yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas kesukarelaan, dan yang keempat asas kenormatifan. Di mana setiap asas ini harus kita pegang dan kita tidak boleh melanggarnya. Yang pertama asas kerahasiaan, yaitu apapun yang sudah kita tuangkan ataupun kita ceritakan di kegiatan kita, Bapak harap tidak kalian ceritakan lagi kepada teman-teman, baik termasuk orang yang tidak ada di sini. Itu menjadi rahasia kita bersama. Oke, bisa kita sepakati? Lalu asas kesukarelaan, di mana asas ini Bapak harap kalian sukarela dalam melaksanakan kegiatan ini dan membicarakan sesuatu hal yang sesuai dengan real keadaan yang sesungguhnya. Lalu dengan kalian datang kemari sudah Bapak anggap kalian sudah sukarela untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Lalu asas kenormatifan. Kenormatifan itu asas di mana kegiatan kita ini tidak melanggar hukum, baik itu norma ataupun agama, baik norma agama maupun norma budaya. Lalu asas keterbukaan. Kalian kalau bisa terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi. Permasalahan yang kalian hadapi, kalian ceritakan di sini, akan kita cari solusinya di sini. Bagaimana cara untuk mengurangi merokok, bagaimana cara supaya tidak merokok lagi, karena kalian pasti mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Oke, di sini Bapak minta salah satu di antara kalian untuk memperkenalkan diri, lalu ceritakan apa permasalahannya. Bapak mulai dari sebelah kanan Bapak.
merokok, sering berhubungan pada orang yang merokok. Sering berhubungan dengan orang yang merokok. Lalu lanjut. Perkenalkan, nama saya Adi Putra, saya dari 11 TKJ 1, alamat rumah saya Pasar Tujuh Lebingai. Tentang merokok, kalau tidak merokok, kepala agak pusing, agak oyong lah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidi, saya dari Desa Kedadi, Tanjung Beringin. Saya dari kelas 11 distrik 1. Masalah saya tentang merokok, kalau nggak satu bungkus nggak enak. Nama saya Muhammad Dahan Satrio, alamat saya Desa Mukabaya. Masalah merokok karena teman-teman saya pada merokok. Lalu Perkenalkan, nama saya Muhammad Dasrida, di sekolah desa dari kelas 11 tingkat 2. Masalah saya tentang merokok ialah karena lingkungan di rumah ataupun kakek ataupun keluarga laki rata-rata semua merokok. jadi itu juga terdampak juga ya. Iya. Lalu lanjut. Karena saya Muhammad Nabi dari kelas 11 tingkat 2. Caranya merokok itu karena lingkungan Lingkungan. yang dari anak muda itu kan merokok semua. Baik, terima kasih kepada Anda yang sudah memperkenalkan diri dan sudah menjelaskan permasalahannya dari tempat tinggal. Jadi di sini permasalahan anak muda memang sekarang yang pertama merokok itu akibat coba-coba. Yang kedua tidak keren kalau nggak merokok gitu, ya kan? Coba-coba tidak keren kalau tidak merokok. Habis itu memang karena melihat orang yang sudah merokok, jadi wah coba merokok, lalu coba-cobanya itu keterusan, kecanduan. Jadi di sini Bapak mau tanya sama kalian, apa itu perbedaan kecanduan sama ketergantungan? Coba yang kalian pahami. Apa itu perbedaan kecanduan dengan ketergantungan? Kalau pendapat saya berbeda kecanduan ketergantung. Kalau kecanduan ini dia seperti orang tadi dia coba-coba sendiri, bukan karena orang lain. Jadi dia pengen sendiri nih, oh dia merokok ya, coba deh. Lalu sama kelamaan, dia kumpul tuh bareng teman-temannya. Kan satu hari pesan. Sedangkan kalau ketergantungan ini itu biasanya pengaruh dengan teman-temannya. Gitu aja. Ayo dong merokok, coba aja sekali nih, enak nih. Lalu gitu. Padahal pada awalnya dia memang tidak ada niat untuk merokok, gitu. Karena dia bergantung pada teman. Jadi kalau dia tidak merokok dan dia tidak bakalan bisa teman sama mereka, dia terpaksa buat seperti itu. Iya. Nah, baik, terima kasih atas itunya penjelasannya. Nah, ada lagi? Enggak ada. Perbedaan antara ketergantungan dan kecanduan. Jadi kadang harus kita ketergantungan itu dia kalau tidak ada barangnya dia tidak carian. Kalau kecanduan itu ketergantungan kalau nggak ada barangnya dia kecarian. Tapi kalau kecanduan kalau dia ada barangnya dia nggak kecarian. Jadi kalau merokok, misalnya merokok, nggak ada rokok, tahan dari rokok, nggak ada rokok. Tapi kalau sudah ketergantungan, nggak ada rokok dia nggak bisa, dia wajib ada rokok. Nah itu dia. Jadi rata-rata perokok ini masih kecanduan, jadi masih bisa diobati. Ya itu tadi permasalahan kan, karena kan kadang dianggap kawan nggak keren, nggak merokok nggak keren, nggak gaul. Jadi coba-coba merokok. Nah, pertama sebatang dia naik. Jadi 2 batang
misalnya 3 batang satu hari jadi 1 bungkus. Nah, itu. Dan 1 hari 1 bungkus itu masih, kalau tidak ada nggak masalah. Tapi kalau harus ada, nah itu baru sudah ketergantungan. Kita akan lanjut tentang ini rokok, tapi kita ice breaking dulu untuk mencairkan suasana. Saat ikuti kata-kata Bapak, ya, udah konsentrasi. Ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek. Bebek, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Ayam, 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 bebek, ayam. Ayam, 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 bebek, ayam. Ayam, bebek, ayam, ayam, ayam. Ada berapa ayam? Ada 5 ayam. Salah. Dah. Konsentrasi. Bebek, ayam, bebek, bebek, ayam, bebek. Ada berapa bebek? Salah lah. Ini bebek, bebek, ayam, ayam. Ada berapa ayam? 3. Salah lah. Kan udah Bapak bilang tadi, ikuti. Oh iya. Astaga. Ayam, 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 bebek. Ada berapa ayam? Ayam, ayam, bebek, ada berapa ayam? Oh iya Pak. Ya jelas. Oh jelas. Jadi ini kita masuk, Bapak akan memperlihatkan suatu video dan Bapak harap kalian simak nanti setiap Ananda menjelaskan tentang video yang sudah Bapak tampilkan. Di Indonesia, 500 orang meninggal merokok jelas merugikan kesehatan. Setiap hari di Indonesia, 500 orang meninggal dunia karena rokok. Fakta data mengajak Anda mengingat kembali bahaya rokok bagi kesehatan diri dan orang di sekitar Anda. Di Indonesia, kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rokok masih kalah gencar dengan iklan-iklan rokok. Tidak heran, Indonesia masih jadi surga para perokok. Dan yang paling mencemaskan, usia perokok makin muda. Di Indonesia, anak-anak usia sekolah yang sudah mendapat uang jajan juga mampu membeli rokok dengan harga yang sangat murah. Inilah mengapa data Global Youth Tobacco Survey yang digelar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2014 menunjukkan prevalensi perokok anak usia 13 sampai 15 tahun di Indonesia mencapai 20,3%. Sementara data riset kesehatan dasar 2013, perokok aktif mulai dari usia 10 tahun ke atas berjumlah hampir 59 juta orang. Jumlah ini lebih dari 10 kali lipat seluruh penduduk Singapura. Bahaya rokok bukan hanya mengancam kesehatan perokok itu sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya yang terpapar asap rokok. Dari 4.000 zat kimia berbahaya yang terkandung dalam sebatang rokok, 60 diantaranya bersifat karsinogen atau memicu kanker, dan hanya 25% yang masuk ke tubuh perokok, sementara 75% dihirup oleh orang di sekelilingnya. Rokok berhubungan dengan sedikitnya 25 penyakit di tubuh manusia. Risiko terkena penyakit pada perokok lebih besar dibanding orang yang tidak merokok. Kebiasaan merokok merupakan salah satu faktor risiko 6 dari 8 penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok. Studi LPEM menyebutkan pengeluaran untuk rokok dan susu pada rumah tangga termiskin setara dengan 13 kali pengeluaran pembelian daging, 5 kali lebih besar dari pembelian susu dan telur, dan 2 kali lebih besar dari pembelian ikan dan sayuran.
mengkonsumsi satu bungkus rokok per hari seharga Rp10.000 per bungkus, setara dengan Rp36,5 juta per tahun. Dan kelompok terbesar mengkonsumsi rokok adalah kelompok masyarakat miskin dan berpendidikan rendah. Baik, terima kasih pada Ananda sudah melihat tadi tampilan video kan. Jadi Bapak harap setiap Ananda bisa menyaring kesimpulan dari dampak negatif rokok dari hasil video yang sudah Bapak tayangkan tadi. Kalau dari kesimpulan saya tentang bahaya rokok, bisa terjadi kalangan remaja maupun lansia, Pak. Karena tadi saya simpul 25%-nya rata-rata adalah pemuda, remaja, anak sekolah, dan 75%-nya lagi orang dewasa yang bekerja maupun tidak bekerja. Karena saking murahnya harga rokok di pasaran seperti harga 2.000 ataupun yang 3.000-an itu terjangkau oleh penjajan anak-anak zaman sekarang. Jadi itulah yang membuat mereka berpengaruh untuk membeli rokok, dan itu dampaknya sangat berbahaya, apalagi masih muda, masih panjang perjalanan juga masa depan yang harus dicapai, namun sayangnya malah digunakan untuk rokok. Terus untuk yang lansia, banyak kan alasan mereka bisa saya tanya, kenapa kek ataupun Pak kok merokok gitu, biar pikirannya tenang, biar tidak menjadi masalah, ataupun melampiaskan masalahnya ke rokok gitu. Saya rasa jawaban mereka kurang tepat bagi saya, karena teman-teman saya sendiri juga banyak merokok. Jadi saya juga menanyakan yang sama, kenapa kamu merokok? Dibilang ada yang bilang untuk gaya-gayaan, ataupun ada yang bilang untuk menenangkan masalah gitu. Jadi sering di call ataupun berbagi cerita ke dia, apa sih kalau ada masalah harus merokok, apa enggak cari hal yang lain aja, ataupun hal yang lebih bermanfaat. Karena tadi yang saya lihat, satu hari itu bisa 6.616.000 rokok habis dalam satu hari Indonesia, dan bisa hampir 500 orang per hari yang meninggal gara-gara rokok. Jadi disimpulkan dari BPJS telah menerima sekitar 6,1 triliun rupiah dari penyakit jantung dan juga penyakit lainnya. Begitu, Pak. Jadi di sini kalau bisa harga rokok dinaikkan lebih mahal supaya remaja atau masyarakat menengah ini tidak sanggup membelinya. Memang betul, kebanyakan memang di remaja ini diajak sama kawan-kawannya, kadang tidak merokok, tidak ada teman. Nah, seperti memang kendala dari remaja selalu seperti itu. Jadi disinilah akan kita jelaskan permasalahan dampak negatif rokok, dan kalian sudah paham tentang dampak negatif rokok. Yang Bapak harap yang sudah banyak rokok nanti dikurangi, karena lebih baik beli daging, buah atau vitamin itu susu daripada beli rokok. Nah, lanjut. Saya dari kesimpulan yang saya lihat tadi, ayo berhentilah merokok, karena merokok dapat kita menjadi kemiskinan. Oke, itu saja. Dan membuat kita miskin, itu lagi merokok lagi, tambah penyakit lagi. Dari video tadi yang saya lihat, dampak negatif dari perokok tidak hanya perokok saja yang berbahaya, yang terkena penyakit dari merokok ini. Asap-asap rokok yang keluar dari mulut perokok juga membahayakan yang tidak merokok, karena rokok pasif lebih berbahaya. Luar biasa, tepuk tangan. Alhamdulillah Ananda semua sudah memahami dampak negatif dari rokok, di mana tadi sudah lebih baik harganya dimahalkan. Nah, itu yang kedua, banyak menyebabkan penyakit nanti di waktu sudah tua.
Jadi memang kita lihat dari video tadi tidak ada dijelaskan di situ vitamin dari rokok, nggak ada kan? Nggak ada. Seperti kalau makan makanan yang sudah mau kita makan itu kan ada seperti buah-buahan atau seperti makanan di supermarket, ada di roti kan ada situ vitamin, gizi atau susu. Tapi kalau rokok tadi tidak ada kan? Tidak. Yang ada cuman penyakit. Dari hasil kegiatan kita ini nanti Bapak harapkan Ananda dapat mengurangi yang sudah kecanduan, dikurangi. Memang kalau berhenti total itu memang biasanya orang yang sudah merokok yang sudah 1 hari entah 5 batang itu agak berat. Tapi di sini nanti kita buat suatu kontrak perilaku, perjanjian kalian sama Bapak kita semua, di mana kita setiap hari itu mengurangi jumlah opname merokok yang mungkin kalian 1 hari 3 batang, ya besoknya 1 batang, lama-lama bisa hilang. Karena memang di masa usia muda ini lebih baik kalian tuh beli ya vitamin, beli susu, buah-buahan, karena itu menunjang energi kalian. Jadi kalau kalian saja sudah waktu masih sekolah gini sudah merokok, begitu tamat ya itu tadi, ya kalau fisik rentan, begitu tamat kalian tinggal sakit. Ya dijelaskan tadi, ini sakit, kanker, sakit, tinggal sakit itu. Jadi belum berbuat apa-apa, baru tamat sekolah, itu yang dilakukan. Jadi kurang sekali-sekali refreshing ke tempat suatu gunung atau mana, cari kegiatan untuk menghilangkan rokok. Memang kalau kalian sudah kecanduan merokok, kadang duduk sama kawan kena asapnya aja udah gak tahan. Jadi memang sudah dijelaskan tadi, dampak yang paling besar itu, dampak penyakit yang paling besar itu yang akan didapat sama hasil dari perokok, yaitu perokok pasif. Perokok aktif cuma 25%, karena dia dibuang. Maka dampak paling besar itu yaitu perokok pasif. Ya kalian merokok ya di samping kalian. Kalian merokok di angkot, berarti yang dampak paling besar itu yang di dalam angkot tadi, di sekeliling angkot tadi yang dia ada ibu hamil, itu kasihan, anak kecil. Jadi di situ. Jadi dari sekarang yang mungkin dari SMP mungkin yang sudah coba-coba merokok, dari SMP sudah coba merokok, Bapak harap dengan paham kalian dampak negatif dari rokok ini, kalian dapat menghindari rokok. Karena ke depan lagi kalian kan mau masuk yang ada yang polisi, yang ada di perusahaan atau di manapun, pasti waktu pas dites fisik pasti orang perokok ini tidak kuat fisiknya, lari nggak kuat, nanti fisiknya lemah. Jadi memang di saat usia kalian ini perlu banyak makan vitamin dan makanan yang bergizi supaya menunjang, karena masa pertumbuhan. Nah, jadi jelas. Oke, Bapak bagi kertas kontrak tingkah laku atau kontrak berlaku supaya kalian mengurangi yang sudah merokok 1 hari 3 atau 5 batang, dikurangi menjadi berapa batang. Di kontrak ini kita buat diisi sesuai dengan keinginan kalian. Nanti ke depan lagi akan Bapak tindak lanjuti. Ya, Bapak bagi 1 orang 1. Udah, ayo isi. Oke, baik, bisa kontrak pelakunya kumpul ke Bapak. Oke, Pak.
Bapak harap hasil dari yang kalian tulis di sini bisa kalian laksanakan di kehidupan kalian sehari-hari sesuai dengan kontrak berlaku yang sudah di sini dan sudah kita sepakati. Baik, dari hasil kegiatan konseling kelompok yang sudah kita jalankan dari jam 9 tadi sampai sekarang sudah mau pukul jam 11. Bapak harap kita untuk merefleksi diri apa yang sudah kalian dapat dari hasil kegiatan kita pada pagi hari ini, atau kesan kalian setelah mendapat layanan konseling kelompok tentang dampak negatif dari rokok pada pagi hari ini. Oke, Bapak persilakan satu persatu untuk merefleksi diri, kesannya apa setelah hasil dari kegiatan konseling kelompok yang sudah kita laksanakan. Oke, Bapak dari sebelah kanan. Yang saya dapat dari konseling hari ini, saya jadi lebih tahu dampak merokok sangat berbahaya dan dapat lebih berpikir lagi untuk merokok. Lanjut, Abang. Pesan dari konseling ini, dampak merokok sangat berbahaya. Jadi saya agar tidak merokok lagi, berhenti dulu merokok dan kontrak pelaku ini ya. kontrak pelaku itu. Kalau perjanjian kontrak pelaku inilah kau ingin mengurangi rokok-rokok yang sudah Ya, yang biasanya sehari bisa 7 batang, 8 batang, sekarang kalau bisa tidak ada. dikurangi. Ya, dikurangi mutlak. Pelan. Baik. Ayo lanjut. Dari kesimpulan ini saya mendapatkan bahwa merokok itu dampaknya sangat berbahaya dan semakin kita merokok, kayak angka kemiskinan di dunia semakin bertambah. Dan dari situ saya berpikir untuk berhenti merokok, ingin mengurangi angka kemiskinan yang ada di dunia untuk merokok. Oke, lanjut. Dari konflik yang hari ini saya bisa mengambil manfaat bahwasanya kita harus juga menjauhi dari orang perokok agar tidak membahayakan diri kita, dan apabila menjumpai anak yang merokok mari kita larang dia, kita ajak dia untuk lebih baik, untuk bergaul yang lebih baik. Oke, lanjut, Bang. Kesimpulan yang saya dapat tentang rokok, tapi juga tentang keterbukaan dan juga cerita tentang konseling. Jadi yang paling utama yang saya dapat, yang saya pahami adalah untuk belajar berhenti merokok. Yang dari awalnya kita berteman dengan perokok pasif, ataupun bisa satu hari pagi siang malam merokok kita jauhi, ataupun ada lebih lagi kita mencari teman yang tidak merokok, bukan berarti kita mempunyai banyak merokok. Dan yang saya dapat untuk mengingatkan dan juga mengajak orang tua, terutama orang-orang di rumah untuk merokok, terutama kalau kita mempunyai adik kecil ataupun anak ataupun saudara yang masih balita, itu sangat disarankan untuk tidak merokok karena berbahaya bagi kesehatan mereka. Itulah kira-kira kesimpulan saya dapatkan dan sungguh sangat bermanfaat bagi saya. Mulai kedepannya akan saya terapkan begitu di rumah ataupun di luar, bahkan dimanapun saya berada, agar menguranginya penyakit maupun tingkat kemiskinan karena rokok di Indonesia. Oke, terima kasih. Ayo lanjut. Kesimpulan yang bisa saya dapat pada hari ini, rokok sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Walaupun masih banyak yang merokok, tapi sedikit demi sedikit, mulai dari diri kita sendiri, dan nanti kita edukasi kepada orang-orang yang merokok, terutama anak yang di usia 12 tahun ke atas yang sudah mulai merokok. Kita edukasi, kita kasih dampingan buat berhenti merokok. Itu yang bisa saya dapat dari kesimpulan hari ini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.
apa itu dampak negatif yang akan terjadi apabila merokok, ya baik bukan untuk diri kita sendiri, melainkan terhadap orang lain juga. Itu tadi sudah dijelaskan, alhamdulillah semua sudah mulai paham. Tapi apabila perlu nanti untuk kegiatan konseling lanjutan, bisa nanti kita sepakati hari apa, kapan dan di mana. Nah itu, jadi di sini akan Bapak berikan pesan dan harapan masalah yang muncul bagi pelajar yang perokok. Yaitu yang pertama, mengganggu prestasi belajar di sekolah. Jadi biasanya itu mengganggu itu tadi, nggak merokok suntuk, jadi cemara. Maka mungkin kalian belajar sambil merokok? Kan tidak mungkin. Lagi pula pun di mana-mana nanti setiap ruangan memakai AC seperti ruangan kita ini. Jadi agak sulit memang sebagai perokok nanti ke depan lagi, ya pasti harus keluar merokok, masuk lagi. Jadi gitu. Jadi mengganggu prestasi belajar sekolah. Lalu perkembangan paru-paru terganggu. Jadi kalian seharusnya sering sesak napas, jadi seharusnya perkembangan paru-paru itu berkembang secara optimal karena kalian racuni dengan merokok, dengan nikotin yang ada di rokok, jadi perkembangan paru-paru terhambat. Itu bahaya. Itulah tadi nanti begitu kalian tamat mau masuk polisi, mau masuk tentara, dites lari, nggak tahan. Itu dasar tadi. Lalu selanjutnya lebih sulit sembuh saat sakit. Karena rokok mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh. Jadi sudah teracuni dari rokok tadi. Jadi kalau sakit batuk, ya sering ya batuk. Nanti karena ya sudah teracuni oleh rokok. Jadi nggak merokok pening. Nah, dan kan sering sakit dia. Nggak merokok jadi sering pening, sering ini pusing, susah makan, nggak enak gitu. Jadi lalu kecanduan saat memutuskan berhenti merokok, maka gejala ya itu seperti depresi itu terus terjadi kalau sudah kecanduan, depresi, insomnia, sulit atau tidur atau yang lain, marah, mudah marah karena sudah pikirannya nggak itu konsentrasi lagi, sering marah sama kawan, sensitif, ya kan, mentalnya ada masalah mental pun terjadi di masalah mental. Lalu kinerja saat sekolah dan perilakunya berbeda, banyak yang negatifnya ada. Jadi lesu atau apa. Lalu biasanya orang anak muda yang merokok ini kadang terlihat lebih tua dari seumurannya. Boros wajahnya biasanya seperti itu. Boros sekali, lebih tua. Nanti bisa disandingkan sama bapaknya. Bapak nggak perokok, anak perokok lebih sama gitu. Jadi itu lebih boros. Lalu yang terakhir sering memiliki jerawat, banyak jerawat atau masalah kulit lainnya. Karena dari asap rokok tadi yang mengenai muka itu mempengaruhi dan membuat flek pada gigi. Maka giginya biasanya flek biru atau kuning karat. Seperti itu. Itulah dampak masalah yang muncul bagi pelajar. Ya Bapak harap dengan pertemuan kita pada pagi hari ini dapat mencerahkan, dapat memotivasi kalian agar berhenti merokok. Oke, jadi merokok no, prestasi yes. Baik, terima kasih kepada Ananda yang sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk melaksanakan konseling kelompok dengan tema tadi dampak negatif dari merokok. Tadi sudah diawali dengan doa dan dengan berakhirnya konseling kita pada pagi ini, Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa supaya kegiatan yang sudah kita laksanakan tadi dapat bermanfaat dan dapat memberi dampak yang baik untuk kita semua. Oke, doa kepada Ananda Sidik ya, kami Bapak persilakan. Baiknya sebelum kita tutup acara konseling ini kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i
الراحلين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك بسلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعن علينا في شكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oke, terima kasih kepada majelis sudah berdoa yang panjang yang luar biasa, semoga berkat. Jadi dengan berakhirnya kursus ini, Bapak harap Anda dapat menyimpulkan dampak negatif dari rokok. Oke, rokok no, prestasi yes.